Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan Dani Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru kita. Yang dewek yang hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, teman-teman para pimpinan ijtima. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah pengajian, hafizani wa iyyakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada hari siang sebelum menjelang siang ini, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan satu kewajiban, yakni bersilaturahmi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan tawajjuh dan syafaah. Yang hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakannya di ijtima kita, salah satu tempat ijtima majelis kita di Desa Sengkerang, di Ustaz Fatuhur Rahman dengan saudara kita Ustaz Muaidi. Yang semua ini jamaah sekalian berjalan atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan ijtima kita di Sengkerang ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan bagus. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita, membimbing manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita sudah memasuki hari kedua daripada bulan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, yakni bulan Maulid. Maka mari kita nawaitukan acara kita ini juga, walaupun tidak tertulis di spanduk misalnya, tetapi tertulis di hatinya, di hati kita sejatinya. Apa itu jamaah sekalian? Mengikut sertakan di dalam niat kita melaksanakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah sekalian, Maulid ini bukan harus di bulannya saja. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kalau Maulid niki boleh dilaksanakan. Boleh. Ya. Nabi besar Muhammad SAW tidak dihaulkan beliau. Tidak diperingati hari wafatnya, tetapi beliau diperingati hari kelahirannya. Ada satu ulama juga diperingati hari kelahirannya, maulidnya, yakni Syekh Fatah Al-Badawi. Itu satu-satunya ulama yang diperingati hari kelahirannya, sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ulama-ulama yang lain ya haul katanya, kita peringati hari
wafatnya. Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Maka pada hari ini kita menawaitukan diri kita untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW lewat acara tawajjuh daripada majelis zikir kita di Desa Sengkerang ini, wabil khusus di tempat kita ijtima. Maka untuk mengawali Maulid Nabi besar Muhammad SAW, mari kita bersolawat kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada 1400 tahun yang lalu. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril duduk bercengkrama, saling tukar napiaran kalimat begitu. Karena Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajar berkomunikasi dengan malaikat Jibril karena beliau nabi. Kalau kita ndak ada nabi, ndak ada di dalam tubuh kita niki jamaah sekalian darah atau ruh yang berpredikat mampu menjangkau malaikat sehingga boleh komunikasi dengan malaikat, ndak ada. Ndak bisa jamaah sekalian. Kalau malaikat memberi, menuntun, memberikan bimbingan bisa. Tetapi malaikat halus, bimbingan malaikat tidak bisa kita rasakan. Tidak bisa kita rasakan dengan alam nyata. Karena kenapa jamaah sekalian? Karena malaikat ini sangat lembut. Bisikannya sangat lembut. Sehingga kalau kita diberikan bisyarah atau bimbingan oleh malaikat, itu bisa kita rasakan dengan ketenangan. Nah, lamun tenang, tiba-tiba kita tenang, demi tebedait barang batur teniki tenang, banyak masalah
ada jalan keluarnya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat menjadi junudullah, menjadi tentara Allah untuk membela kita, untuk memberikan ketenangan kepada kita. Itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat untuk membisikkan mubasyiran wa naziran fi qulubil mu'minin, kepada hati orang-orang beriman. Tenang, teniki hadapi masalah. Oh, itu malaikat membisikkan hati kita, membimbing kita. Malaikat bimbing teniki jamaah sekalian. Kalau pelungguh meniki tenang si kepeng ja, semama bimbing. Nggih, jamaah. Semama aran bimbing teniki. Lamun tenang, tenang di si sejuta. Ibu-ibu pelungguh tenang dengan uang 1 juta. Ndek tini tenang. 2 juta, ndek tini tenang. 3 juta, ndek tini tenang. Hatta 100 juta ndek tini tenang. Kenapa jamaah sekalian? Biaya operasional, biaya operasi penyakit kanker 1 juta. Bu kepeng tarak 100 juta, ini udah tenang. Ndek tini tenang. Anak gamak kakak, onen ibu-ibu niki. Pokok 2 toko lek deket kejane. Dah kejak mati-mati. Ajak niki. Ajak. Ya, batur jamaah mama niki, jamaah sekalian. Kata hatinya ini wana aruan payo nih. Apa nih? Aruan. Nah ini biasa ibu lah menarak dengan nina sakit bu meniunin suara natin si bajang-bajang doang. Namun si toak-toak aja dende bilin aku papu nonin. Ya lamun si toak-toak lamun marah umur-umur sila atas panggung nih doang kena haruan. Coba serius umur di atas panggung nih ki. Iya segera ngurumur kena haruan. Insya Allah ndek. Lamun semua majelis zikir Islamane jak ndek niki. Insya Allah ndek. Arak kecuali nih karena 2 jaga 3 jaga niki. Itu aja ibu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum. Tebarang bae lek dunia sampai akhirat. Nggih. Tebarang bae lek dunia sampai akhirat. Tebarang lek dunia berzikir seperti ini. Tebarang lek akhirat besok insyaallah jamaah sekalian. Tetapi jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, itu ada juga istri-istrinya para nabi, termasuk istrinya Nabi Lut. Ini sebagai gambaran saja jamaah sekalian. Istrinya Nabi Lut alaihi salam itu tidak membersamai nabi, tidak membersamai beliau. Istrinya Nabi Nuh tidak membersamai beliau. Kenapa tidak bersama? Karena tidak seiman, tidak seakidah. Nah niki jamaah sekalian. Tetapi kalau istri Nabi Allah Ibrahim bersama beliau dari dunia, bersama beliau di akhirat. Nah niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan manusia. Kenapa jamaah sekalian? Manusia butuh keselamatan. Tetapi beliau tidak lama jamaah, cukup 63 tahun. Masa aktif dakwah beliau itu 20 tahun. Periode Mekah 10 tahun, periode Madinah 10 tahun. Periode Mekah menanamkan tentang keyakinan, periode Madinah menanamkan tentang hukum. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, bersyukur kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih percaya dengan beliau sampai hari ini. Amin. Alhamdulillah. Sadu lek desire Nabi. Alhamdulillah. Dan bersyukur kita menjadi umat beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya apa jamaah sekalian? Liyukhrijan nas, itu untuk mengambil manusia, mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan hati
kegelapan pikiran, kegelapan kehidupan, kegelapan ekonomi, ilan nur, kepada kecahayaan. Makanya jamaah sekalian, itu Madinah tidak lama menjadi Al-Munawwarah. Dulunya Yasrib dirubah menjadi Madinah. Setelah dirubah menjadi Madinah, Nabi menata lagi kota ini menjadi Al-Munawwarah, Madinah yang penuh dengan cahaya. Nabi SAW dari Mekah ditolak, dari Mekah diusir, bahkan ada pemaksaan untuk mengusir beliau pindah ke Madinah. Madinah diubah menjadi Al-Munawwarah. Yasrib tadinya jamaah sekalian, Yasrib diubah menjadi Madinah, Madinah menjadi Al-Munawwarah. Nah niki jamaah sekalian, guru-guru kita, para ulama-ulama kita, di mana mereka berdomisili, mereka di sana menghidup subur makmurkan, menumbuhkan dan mensulap satu daerah menjadi Madinah dan otomatis menjadi Al-Munawwarah. Amin insyaallah. Lek mbembe tahun narak dengan alim, dengan soleh, pasti gubuk niki berubah. Nggih? Ya jamaah? Beda kanca partai. Mbe tahun narak partai, mbe tahun narak penganut partai niki tahun narak caleg, narak bendera. Nah, niki nggih. Misal lek kawu tahun narak caleg Gelora, luwe bendera Gelora ton. Oleh Sengkerang arak bendera PDI, caleg PDI arak bendera. Tetapi kalau ulama-ulama itu di mana mereka ada, bukan bendera yang ada. Apa yang ada jamaah sekalian? Al-Munawwarah, cahaya di sana. Cahaya itu tidak seperti marak balon-balon niki, tidak. Tetapi cahaya itu adalah menenteramkan masyarakat sekitarnya. Kalau ada ulama ngadek dalam satu desa, terus desa itu aman, nyaman. Sesungguhnya ulama ini adalah ulama yang ilmunya akan membuat situasi itu menjadi Al-Munawwarah. Amin insyaallah. Masyarakatnya tenang. Insya Allah jamaah sekalian. Masyarakatnya tenang, masyarakatnya aman dan hidup di sana iman dan takwa. Itulah al-maghfurlah Pak Maulana saya berbahasa pokoknya pokok iman dan takwa. Karena dengan iman takwa niki pelunggum akan tenang jamaah sekalian. Ya, tenang di dunia, tenang di kubur, tenang besok pada yaumul ba'si. Kita tenang semua, tenang, tidak ada apa-apa jamaah sekalian. Mau mati sekarang, tenang. Mau mati besok, mau mati lusa, mau mati sekarang bisa. Sida berjulu nanti yang jauh, bareh julu. Iya, beluan umur julu jamaah nggih. Maksud yang jamaah sekalian tenang. Tenang. Nah ini fungsi para ulama-ulama kita, orang-orang soleh kita. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, apabila ada seseorang bertemu dengan kawannya, dengan saudaranya, ada murid bertemu dengan gurunya, ada umat ketemu dengan ulamanya, maka setiap pertemuan itu membikin pelungguh tenang. Demet seriuk doang ruan muan niki nggih. Tenang perasaan. Tiba-tiba mengalami ketenangan niki. Ada kedamaian, ada ketenangan demet seriuk ruan muan. Oh, saksikanlah orang ini adalah orang yang soleh. Nggih, orang yang soleh. Kehadirannya demet bedait doang. Apa? Arak men seduk teniki. Arak tenang pikiran, arak damai perasaan. Oh, saksikan ibu orang ini orang soleh. Contoh al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Apabila kita agak susah-susah ya, ketemu beliau demet tonga doang wajah. Bapak Maulana Syekh niki, kok kita ada ketenangan di dalam perasaan, ada kedamaian karena beliau orang soleh. Jamaah? Beliau orang soleh. Kenapa jamaah sekalian? Orang soleh ini diliputi oleh rahmat dan rahmat itu diutus malaikat untuk menghujamkannya ke hati-hati orang-orang di sekitarnya. Makanya jamaah sekalian, dia sekedar mau ilmu tokol kaca dengan soleh, rahmat Allah pun mau yang disalurkan ke dalam hati kita oleh malaikat. Ini tenda bedait so kanca sopo dengan jamaah sekalian, demit bedait gedek. Ada itu?
Ya, datang dia manusia dia. Ada ndak model manusia seperti itu? Ada. Hadir dia hari ini. Maju. Coba ibu-ibu, mulai wah ribut ibu. Ibu jamaah, mbe luwean dengan mama di dengan Nina si menu model. Dengan Nina. Ya Allah. Nina mama jamaah. Ada saja seperti itu. Ada ndak orang kita hindari kehadirannya? Kalau dia hadir kita hindari kehadirannya. Kenapa? Kalau dia hadir jamaah sekalian paling manuk tetelang. Apa telang? Manuk. Gas jauhan ndak pokon 2 jelo doang nulik ke gas Tuhan dia butuh isi. Pira nebait. Ada ndak orang seperti itu? Hadir di hari ini? Tidak, karena ini bukan tempatnya. Ya. Baik, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Kalau ada seperti itu dalam versi kejahatan, otomatis di dalam agama, di dalam kebaikan itu juga ada. Kehadirannya, masya Allah, jamaah sekalian. Kita sangat nantikan. Nah ini saksikanlah orang ini orang soleh, bergaulah bersama dia, bersama mereka, hiduplah bersama mereka, jalin komunikasi dan persahabatanlah bersama mereka. Di dunia menenangkan perasaan. Susah ibu niki. Wah susah ibu. Lamun dek wah susah dong malaikat arah anda. Bapak-bapak sudah susah? Mohon maaf. Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum. Ada 3 hal tempat kita boleh bohong bu. 1, menyelamatkan nyawa manusia. Misalnya di desa Sengkerang ini ada orang mau dibunuh, masuk ke gedengnya saudara tiang Ustadz Muaidi. Ada orang itu di sini, pelunggu harus bohong. Oh enggak ada, dia lolos. Nah ini boleh menyelamatkan jiwa manusia. Yang kedua, bohong sama tamu. Gih jamaah sekalian, boleh. Gula enggak. Jari telu lumur. Jarian iki. Bu tamu harap telu 4 di tite. Telu jari. Terus apa nih? Silakan. Umbe gelas pelugum. Itu jauh wah. Padahal di tuah niki. Sangat melet. Oh itu jauh wah. Tuh. Boleh ini, boleh bohong. Boleh. Nah nomor terakhir tempat kita bohong adalah sama istri. Ya udah dek sadu jateh tengah haji. Apanya kita bohongi? Misalnya dia memintai kita pendapat dari sisi busananya. Berembering kat Tuhan. Solah. Marun Siti Badriyah. Solah kode langsing. Padahal Allahu Akbar. Marun dengan simbutin dream ruan. Lagu dendek kena menu. Nah, boleh itu. Jamaah nggih? Boleh itu. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan satu makanan ndek nanjak oleh sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pantang itu makan dirinya sendiri, pantang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada satu hari beliau makan satu makanan itu tanpa tanjak sahabatnya. Sahabat berkata, tumben Nabi sallallahu alaihi wasallam ndek nanjak. Tumben Nabi ndek nanjak. Nah lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi kami sebahagian daripada makanan itu? Nabi berkata, aku tidak mau pada saat aku makan makanan yang tadi itu, si pembawa makanan ada di dekatnya. Aku tidak mau dia membuat tersinggung. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasa sieun tok di narak rasa apa-apa. Andai kata diberikan kepada manusia yang lain, dia mampu telan isi rasa. Nabi sangat menjaga perasaan si pemberi hadiah makanan. Kita juga jamaah sekalian, terjaga perasaan senina itu. Dendik kena lapai lalu liah mendoang siap kanduk ndak usah. Oh, ndak usah. Lamun pai lalu kedian kelor jamaah. Nggih? Lamun dek tawah lalu ya kitalah yang ngatur niki jamaah sekalian. Ini ngome-ngome doang purun.
Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dicipta oleh Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengeluarkan kita, memberikan kita pelajaran. Nah, jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di Madinah dalam rangka mengubah situasi. Nah, umat-umatnya, para ulama-ulamanya juga mengubah situasi. Kalau ada orang, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengubah orang yang bodoh menjadi pinter, yang tidak beribadah menjadi ibadah. Ini perhatikan kalimat yang bersiap menjadi aman, yang kerontang-kerontang menjadi lendak. Ini namanya pewaris Nabi. Itulah yang disabdakan oleh beliau, al-ulama warasatul anbiya. Apanya yang diwarisi oleh ulamanya? Semua karakter-karakter Nabi, aden mambis-mambis barang desida Nabi. Itulah al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang mewarisi karakter Nabi. Bagaimana karakter Nabi? Kehadiran Nabi. Jamaah sekalian, diharapkan kehilangan pada saat Nabi tidak ada, Nabi dirindukan. Ini adalah ulama, kehadirannya mengaman-nyamankan umat manusia. Ini terjadi ulama misalnya menjadi ustaz, kehadiran ustaz adalah mengamankan, menyamankan umat dan murid-muridnya. Jamaah. Dan seterusnya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Kehadiran Pelunggung Sami diharapkan, kehadiran majelis zikir kita harapkanlah. Jamaah nggih? Yang tadinya tidak berzikir menjadi berzikir, yang tadinya tidak berilmu menjadi berilmu, yang tadinya mudah marah menjadi agak reda sedikit. Mudah-mudahan jamaah sekalian. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya karakternya itu bukan ulama yang warasatul anbiya. Kehadirannya umat tadinya aman nyaman menjadi pecah. Yang tadinya eman-eman menjadi panas. Yang tadinya baik-baik menjadi kurang baik. Ini bukan ulama yang warasatul anbiya. Makanya resep Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah resep pertama, itu resepnya dari Allah langsung. Apa itu? Nasyrah lakal sadrak. Kami, kata Allah, alam nasyrah lakal sadrak. Bukankah kami? Perhatikan kalimatnya niki. Nasyrah itu hanya kata kami yang melapangkan dada. Padahal Allah itu satu. Kenapa jamaah sekalian? Waktu Nabi dilapangkan dadanya oleh Allah, ikut terlibat malaikat Jibril, ikut terlibat malaikat-malaikat yang lain, menjaga, mengawal hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita juga ibu-ibu dikawal oleh malaikat. Atenti itu niki dikawal oleh malaikat. Sehingga hati kita tenang. Maka ketenangan Pelunggung Sami itu, ketenangan yang didapatkan oleh pelunggum itu dari Allah, itu adalah atas kawalan penjagaan para malaikat. Jamaah nggih? Lamun aten niki ndek ini tenang ya, itu baki berak kawal. Jin kawal niki. Ndek tenang niki. Sembayang ndek ini tenang. Zikir ndek ini tenang. Mandi ndek ini tenang. Juga dikasih uang ndek ini tenang. Telandeng kena konnya bun tenang. Nah, ini baki berak nih. Nabi, oke, berak niki, perlu terukiah niki, 6 miliar si rukiah. Kalau Pelunggung Sami jamaah sekalian marah, nani ja ule nani, dengah lalu uning kau nih. Nah kalau marah pas pulang jamaah niki, Pelunggung Sami niki mau marah, ibu kalau sedang marah duduklah. Nggih, kalau Pelunggung sedang marah, agama mengajarkan lamun kini kesili niki tokol. Demet tokol niki masih teduang mele marah tinduk. Demet tinduk niki ini pirem, isi banteng seduk teniki melet sili doang air wudu. Angkat air wudu. Demet tuah wudu niki masih teduang mele marah salat. Demet tuah sembayang masih teduang mele marah bilin. Bare si tenang potule. Demi tuh habilin masih doang mere marah aneh Saudi lek segara tuh. Nuntan ini berhati-hati batu aran niki. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillahi tatmain. Siapa bizikrillahi tatmainnul qulub? Siapa orang yang berzikir hatinya tentang?
Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu ibu, kalau zikir dia tenang. Makanya keimanan itu ada ndak dalam hati pelunggum? Uji. Uji diri kita, ada ndak iman dalam hati tiang? Uji. Bagaimana cara kita mengujinya? Tidak cukup rukuk sujud, ibu, ndak cukup. Ndak cukup rukuk sujud, ndak cukup bersedekah, ndak cukup. Umrah tidak cukup, haji tidak cukup. Bagaimana? Itu Al-Quran memberikan solusi. Allazina amanu bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang beriman itu biasanya, kata Allah, firman Allah, biasanya orang beriman itu ada iman dalam hatinya, kalau dia zikir tenang. Nah, sekarang kalau pelunggum susah, ada kalau berzikir lalu tenang, oh saksikanlah hati kita itu adalah orang beriman. Nah, jadi persoalan makin ibu penyusah niki ya iya aja jadi persoalan. Penyebab susah itu saja jadi persoalan. Kalau penyebab susah nggih? Sandal telang susah. Susah telang sandal deh. Susah. Telang kepeng susah. Telang manuk mati mako julat open susah. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah. Jadi yang membuat kita tenang cuma satu zikir ini. Tetapi penyusahnya itu apa? Sebab susah itu apa? Di sini ulama tidak mengatakan, menafsirkan ayat tatmainnul qulub, ketenangan. Semua penyusah, Bu. Semua penyusah itu muara kesusahan itu adalah hati, maka hati yang susah itu cuma satu membuat dia tenang, adalah zikir. Zikir ibu. Nah, pelungguh bilang begini, yang membuat kita tenang adalah nasihat. Dek nini, Bu. Tidak bisa. Nasihat itu adalah menghilangkan hasad. Kalau nasihat itu, dia bisa menghilangkan hasad. Hasad itu artinya jamaah sekalian, dek tedemen serius dengan mau nikmat. Itu namanya hasad. Ya. Orang dapat ilmu itu ndek demen. Dengan mau beli vario itu ndek demen. Hasad itu bisa hilang dengan nasihat. Tetapi kalau susah ndak bisa hilang dengan nasihat. Menu-menu pikiran nih. Ndek nini, kak beri nasihat ndak bisa. Menu-menu pikiran nih. Iya sih iya aneh wah. Misal ini ibu-ibu pelunggum di Tebilin Merarik niki. Misal contoh saja niki nggih. Tebilin Merarik misal. Wah-wahane lah, karang mesak nama apa teduh. Malik susah doang, dia milih bekelor. Wah-wahane. Maka menjawab sini apa nih? Kamu ndak tahu artinya dia di hatiku. Jadi masalah niki. Coba sida terima ruang penderitaan niki, belum kamu akan tidak mampu. Makanya nasihat itu ibu tidak bisa menghilangkan kesusahan. Gih? Ya, itu nasihat seninat menu-menu pikiran jilbab nganenun. Lah enggak jilbab paling kangen kayak ini. Susah telang jilbab. Nah. Gih? Dak ada beli yang kebayin nama keraro jilbab ndek man pada kanci si sekek nun. Aneh. Berbebek bagus jilbab. Jamaah, ini namanya tidak bisa hilang dengan nasihat, tidak bisa. Itu nasihat semaman menu pikiran aneh. Dek ini menu pikiran, bangkat enggak pengarit munia lebih baik. Nah itu, iya. Jamaah iya nah. Itu kan besemeton telu. Jamaah nggih, mama bangkat 3 hektar. Itu si paling belen angkat mau setengah. Sebenarnya harus kepada sehektar. Ulah bantang seduk. Bermintan berbagi no. Oh nih. Itu selaku dengan ini. Aneh menu-menu aneh pikiran. Bangket je bau terbeli lemah. Oh ini menu. Tidak bisa hilang dengan nasihat. Tidak bisa hilang dengan. Nah yang bisa menghilangkan kesusahan dalam bentuk sawah. Dalam bentuk kehilangan apapun. Hatta kehilangan nyawa sendiri. Kita bisa tenang dengan zikrullah. Insya Allah. Amin. Apa maksud yang kehilangan nyawa sendiri? Ruh pelungguh meniki dicabut oleh Allah.
walaupun pelungguh dalam keadaan tersenyum bila mampu berkata la ilaha. Maka jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang cahaya la ilaha illallah itu ada dalam diri kita, kita tidak akan pernah susah kehilangan apapun, kata kehilangan nyawa. Jamaah, kehilangan harta boleh, harta bisa dicari. Jamaah nggih, kehilangan istri boleh, istri bisa dek wah kena menu aku, dendek bu aku dek wah kena menu. Ini kena dicari baru non. Apa nih peribahasa niki? Semua kehilangan ibu pelunggum sami niki insya Allah bisa tenang. Kenapa? Dengan zikrullah. Kenapa tenang dengan zikrullah? Karena ada iman. Jamaah nggih? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La sila ibu owat aten dekadu kalimat niki, owat perasaan dekadu kalimat niki. Nabi pun juga suruh pelunggum sami susah owat. Tadi itu jamaah sekalian, walaupun mati mik, mati listrik, dia ndak susah. Jamaah nggih, ndek kesusah niki, arut jangkah ngaji ditarungkah wahne. Karena seteru mana rubis, no kan macet-macet wah. Jadi ndek kesusah niki dia jamaah. Alhamdulillah. Ada apa? Ada kalimat la ilaha illallah. Nah niki uli lamun sampai yang kalimat-kalimat kampanye mate dilah je silin tuh. Karena kampanye. Lagu niki kan zikrullah. Kita ndak susah niki jamaah sekalian. Maka bagi jamaah tiang yang semakin cepat pelungguh tenang dengan la ilaha illallah, saksikanlah sesungguhnya iman pelunggum itu sangat besar dalam hati pelunggum. Tetapi semakin sulit pelunggum sami mengalami ketenangan dengan kalimat la ilaha illallah, hendaklah pelunggum itu bersaksi bahwa iman kita itu sudah sangat tipis. Maka perhatikan sabda Nabi, jaddidu imanakum bila ilaha. Ayo jamaah sekalian, perbaharui iman pelunggum. Perbaharui iman kita dengan banyak membaca kalimat la ilaha. Nah, maka dari itu jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo lewat majelis zikir kita, majelis zikir Hisnul Manik kita tercinta ini, perbaharui iman kita baik-baik. Periri iman terbagus-bagus. Jamaah, pelunggum akan mengalami kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali bila mampu membuktikan bahwa saya bisa tenang, aku bisa tenang, kami bisa tenang, sekeluarga bisa tenang, kami semua jamaah ini bisa tenang dengan kalimat tidak takut. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Wahai malaikatku, itu hambaku yang hidup itu, la takhafu, jangan takut. Takut itu jamaah sekalian bila hadir sebabnya. Kita takut. Ara ulah le julun. Takut, jamaah. Ara macan le julun. Takut. Takut itu ialah penyebabnya hadir di depan. Kita lihat, kita dengar. Maka kita takut. La takhafu, dendek takut. Wala tahzanu, jangan khawatir. Apa itu khawatir? Penyebab belum jelas, timbul keraguan-raguan, ini namanya khawatir. La takhafu, jangan khawatir. Kenapa? Penyebabnya belum hadir. Nah ini ibu-ibu jamaah sekalian, dendek parant yang berjorak doang niki, memang kenyataan. La takhafu, dendek khawatir serius semaman dan berjerik. Dendek khawatir serius semaman tak bakal ambil solah. La takhafu, jangan khawatir. Nggih, dek narak dengan baik selakian pelunggum. Dia gagah segagah-gagahnya untuk pelunggum. Cuma ampun besengeh karena an hadir pengaji. Lagu dek njok bembe Pak Ustaz niki ampun besengeh. Oh anta wirid. Dendek khawatir. La takhafu. Ndek pengajian, ndek wirid Ustaz, oleh menu jangan diketahui nembe haga laik menu je.
Itulah ini ada jamaah mau niki marat lu selak baru jari nyanjak. Ndot entar yang pun takhopu doang seninan tadi. Sebenarnya pelunggu ibu la takhopu, jangan khawatir. Apa itu khawatir? Penyebabnya itu belum jelas. Namanya khawatir. Kita orang beriman bu, malaikat berkata la takhopu, jangan takut. Mohon maaf, la takhopu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan takut dan jangan khawatir. Wa absyiru bil jannah, sampaikanlah kepada umatku itu, kepada hambaku, aku akan kasih dia surga, baik surga dunia maupun surga akhirat. Ada ndak surga di dunia bu? Ada. Aplikasi hidup. Hidup selalu mudah. Itu namanya hidup beraplikasi surga. Gih? Mentoa tahu setahun. Ibu paling bahagia itu Nina tahu mentoa ndeh? Beli-beli bu. Demen terdatang niki jok balen mentoa. Ugama anak kekam sinde mual. Anak ini lah menanem jauh menantung kelite manjuran menantung ini kecanten maru Siti Badriah. Ya mah, kesyukur keboy berdua mentoak meni model, bahagia kita bu. Gih, surga itu namanya, surga. Berduet semama yang luar biasa sekali. Sedang mengendang wah berbeng, ini kita laksana di surga. Itu bapak-bapak senina luar biasa ndek man ngase wah aik le julun. Jamaah yang punya jamaah niki, ya Allah, alhamdulillah, aneh amalan ke ilmu jamaah. Amalang kita duduk ilmu jamaah. Berbentan amalang ndik cara duduk semamen orah engke entan. Pesen kenain semamen. Alu sunim berduduk. Kak wah jam itu niki. Nah, malik berduduk na niki. Si mamen niki bikas, hiring krisa simbut meni. Masya Allah, luar biasa. Itu surga. Kalau pelungguh mendapatkan istri, itu adalah bidadari yang turun dari surga, menjelma menjadi manusia dan mendampingi hidup bahagia pelungguh. Lagu menurun Ustadz, jelmaan biasa itu, belum casing aslinya. Nanti pelungguh melihat kuasa Allah merubah wujud manusia. Cari doang niki, pesen kenain meni. Sila wah jam balu niki pengajian sengkerang mulai jam siwa kak. Ya Allah kesolah. Maka dari itu jamaah sekalian, surga kita dapatkan di dunia, surga di akhirat. Dengan cara apa? Ayo pelunggum sami memulazamahkan secara terus menerus apa? Kalimat la ilaha